Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Purnama sebagai moderator yang akan memandu kelas edukasi hari ini. Sebelumnya, saya mohon maaf hari ini belum bisa on cam dikarenakan terkendala di sinyal. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya. Semoga dalam keadaan sehat dan semangat. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Syifa Kusuma Ningtyas, Eskep, sebagai narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah seorang bidan yang akan membawakan materi mengenai nutrisi ibu nipas, kunci lancarnya produksi ASI. Sebelum memulai materi edukasi pada hari ini, sebelumnya saya ingatkan pada ibu-ibu bahwa nanti setelah materi akan ada sesi tanya jawab. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya bisa melalui room chat atau dengan menghidupkan mic-nya. Untuk materi hari ini mengenai nutrisi ibu nipas, kunci lancarnya produksi ASI akan dibawakan oleh Kak Syifa Kusuma Ningtyas Eskep. Kepada Kak Syifa Kusuma Ningtyas Eskep, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada tim dari Bidan Membantu ya dalam langkah Ibu yang memberikan fasilitas untuk kita sharing terkait dengan ASI. Pada hari ini saya akan sharing ya, kita sharing aja terkait dengan nutrisi Ibu nifas, kunci lancarnya produksi ASI. Nah, saya izin share screen ya. Oke, apakah PowerPoint saya sudah nampak? Ya, sudah nampak, Kak. Oke, pada hari ini saya mengambil judul ASI optimal dimulai dari nutrisi ibu yang maksimal. Kenapa gitu ya? Kenapa ini sangat penting gitu? Karena terkadang gitu ya ada yang di pikiran seorang ibu itu masih sama aja. Nutrisi yang dia konsumsi, intake-nya itu masih sama ketika dia belum menyusui gitu ya. Padahal setelah masa kehamilan itu juga harus berlanjut dengan masa nifas yang mana butuh nutrisi yang cukup. Nah, di sini apa sih perbedaan mendasar nutrisi ibu menyusui dengan perempuan dewasa yang tidak menyusui? Nah, pada dasarnya ibu menyusui itu ya membutuhkan gitu ya 450 sampai 500 kilokalori per hari itu tambahannya ya di awal-awal masa nifas gitu. Nah, sedangkan jika perempuan dewasa tidak menyusui itu membutuhkan perharinya 1.800 sampai 2.000 kilokalori per hari. Nah, maka ya ketika ibu menyusui dia membutuhkan berapa? Sekitar 2.300 sampai 2.500 kilokalori per hari. Gitu. Lanjut. Nah, kita membicarakan nutrisi yang dibutuhkan. Nah, nggak jarang ya, tidak sedikit ibu nifas yang datang ketika kontrol. Nah, ibu nifas itu kan harus kontrol ya, harus kontrol. Dia ada kontrol per 3 hari Yang gitu gua ya. mau dengerin bidan yang ngomong ah. Ya, itu ada. Suaranya masuk ya, Kak ya. Oke. Nah, pada ibu nifas yang kontrol biasanya ada apa? Ya, ada yang mengeluh, Bu, kok saya masih tetap gemuk ya? Bu bidan saya pengen diet gitu ya. Padahal ya, ibu nifas tidak dianjurkan untuk diet terlebih dahulu. Kenapa? Kita lihat di sini. Dia butuh protein, minyak atau lemak, karbohidrat, sumber vitamin dan serat dan cairan. Nah, kenapa ibu nifas itu
intake-nya harus berkualitas gitu ya. Karena ketika apa yang Ibu Nifas itu konsumsi berkualitas, maka outputnya kan ASI ya. ASInya tentu akan berkualitas. Perlu kita ingat lagi bahwa ASI berkualitas itu akan mensupport tumbuh kembang si bayi. Gitu ya. Nah, ketika ibu menyusui itu banyak mengonsumsi, contohnya ya dari protein dulu. Protein yang dibutuhkan itu apa? Protein yang dibutuhkan itu ada protein hewani dan protein nabati. Kita highlight di sini. Di sini kita perlu highlight bahwa yang dominan, yang perlu itu adalah protein hewani. Yang pertama, selain untuk produksi ASI ya, itu si protein ini juga bagus untuk penyembuhan luka. Gitu ya. Luka apa? Luka di jalan lahir. Bisa jadi ada luka di jalan lahir, seperti itu. Mungkin ada mitos di luar sana yang menyampaikan jangan banyak protein gitu ya. Mungkin ada orang tua atau di stigma masyarakat yang masih menyampaikan bahwa Ibu Nifas dilarang makan protein. Dikhawatirkan terjadi apa? Takutnya lukanya nggak cepet kering. Padahal itu salah. Perlu kita luruskan, perlu kita update kembali ya, bahwa di protein ini ya penting sekali untuk penyembuhan luka dan produksi ASI. Kenapa? Kalau proteinnya itu protein hewani, contoh seafood gitu ya, seafood. Nah, itu dia mengandung apa? Omega 3 dan atau DHA gitu. Yang mana itu sangat bagus untuk perkembangan otak si bayi. Jadi protein hewani tidak hanya penting ketika masa kehamilan, tapi juga penting di masa nifas gitu ya. Lanjut ke minyak atau lemak. Di sini kita lebih fokus ke minyak cara pengolahan. Lemak kita dapatkan misalnya masaknya dibuat santan gitu ya. Minyak yang digunakan juga minyak yang berkualitas. Jangan minyak yang sudah dipakai kembali. Ya, itu sudah tidak sehat gitu. Untuk karbohidrat, monggo silahkan aja teman-teman ya, bunda-bunda semuanya boleh. Mau nasi, mau apa jagung, kentang gitu ya. Boleh ya. Terus ya apa aja. Ya, yang penting jangan mengurangi porsinya. Bahkan jika kita prosentasikan uh, apa ya, kuantitas atau jumlahnya itu, ibu menyusui membutuhkan 25% lebih banyak dari ibu yang tidak menyusui. Porsinya 25% lebih banyak. Gitu ya. Oke, sumber serat dan vitamin. Di sini kita perlu mengetahui nih ya bahwa vitamin, sumber serat ya di situ termasuk juga sayur-sayuran juga ya. Sayur-sayuran juga sangat penting untuk penunjang di masa nifas seperti itu. Cairan. Nah, kebutuhan cairan ibu nifas itu ya dalam 6 bulan pertama itu satu hari minumnya 14 gelas per hari. Kalau mungkin 14 gelas yang ukuran sedang, kalau saya nyebutnya gelas belimbing. Gelas belimbing yang sedang itu kurang lebih 14 gelas dalam 6 bulan pertama. Setelah itu nanti 6 bulan selanjutnya boleh dikurangi 12 gelas. Kenapa seperti itu? Karena ASI yang diproduksi ini 87% isinya itu air. Ya, gimana dia ASINya mau deres kalau ibunya malas minum? Gitu. Nah, nutrisi-nutrisi yang diperlukan ini harus berkualitas dan harus continue. Jangan mut-mutan, gitu ya. Yang pertama jangan mut-mutan, yang kedua ya istirahatnya juga harus cukup sih ya. Jadi support dari keluarga juga perlu ini ya karena mengasihi itu harus banyak supportnya gitu ya. Oke. Nah, ketika mungkin ada ibu menyusui yang pengen nih minum kopi ya, minum teh gitu ya. Itu gimana Bu Bidan? Apakah boleh saya minum teh, minum kopi gitu? Pertanyaannya di sini ya. Ketika masa nifas gitu ya. Ketika masa nifas apakah em, ibu ini akan gimana ya? Akan lebih memprioritaskan keinginan gitu ya.
Kenapa sih kok nggak boleh minum kopi gitu ya? Kopi dan teh ini, kopi itu mengandung apa? Kafein ya, mengandung kafein ya, yang mana ketika mengonsumsi kafein itu ada yang beberapa ibu mengalami efek diuretik. Efek diuretik itu sering buang air kecil gitu ya. Nah, kalau sering buang air kecil, otomatis frekuensi berkemihnya meningkat ya. Frekuensi berkemih meningkat menyebabkan efeknya apa? Dehidrasi. Lawang menyusui aja udah bikin haus, kok mau ditambah dehidrasi dari sering berkemih. Apalagi kalau misal bunda-bundanya kok maaf nih, mut-mutan nih Bu Bidan saya nggak doyan minum air putih misalnya gitu ya. Misalnya ada yang, Bu Bidan saya nggak doyan minum air putih, saya nggak suka, saya kalau minum air putih itu kok rasanya jadi pengen muntah ya gitu ya, ada beberapa yang, seperti itu. Ya perlu kita siasati bagaimana cara mendapatkan 14 gelas itu di 6 bulan pertama. Salah satunya misalnya, "Bu Bidan kok, air air putih itu nggak ada rasanya, saya nggak suka." Ya udah makan permen dulu gitu ya, dirasakan permennya sambil minum. Misal apalagi, gampangnya nggak usah permen, gula Jawa. Ya, gula Jawa di apa, dimasukkan di mulut, nanti sambil minum air putih, boleh. Nah, di sini ya, beberapa ibu menyusui jika minum kafein atau yang ada di dalam kopi itu juga ada yang berefek ke, apa ya, jantung lebih berdebar, ya berdebar-debar, ada juga, gitu ya. Nah, apalagi sekarang nih banyak banget tren-tren kopi-kopi gitu ya, tren kopi yang mana itu sangat, menggiurkan gitu. Nah, di situ perlu perlu adanya, eee apa ya, manajemen diri untuk menahan apa yang memang perlu dikonsumsi dan tidak dikonsumsi, seperti itu. Sesekali boleh nggak Bu Bidan? Boleh, sesekali aja boleh, gitu ya. Kalau bahasa Jawanya itu tombo kepingin, gitu ya, tombo kepingin. Jadi, kalau pengen ajalah sesekali boleh, gitu ya. Mhm. Oke, selanjutnya, mmm, next. Oke. Ini ya, kenapa sih gimana sih kalau asupan gizi dan nutrisi tidak tercukupi? Nah, ini tadi ya, produksi ASINya dia menurun, kualitas dan kuantitasnya menurun, ibunya juga stres dong. Kadang ada yang gini, ibu ibu menyusui gitu ya, ibu menyusui ASINya nggak keluar, dia stres. Padahal itu bisa di-manage dari beberapa hal gitu ya. Yang pertama, apa yang dia konsumsi ya, apa yang dia konsumsi. Yang kedua, support keluarga. Gitu ya. Jadi tugas suami itu apa sih, Bu Bidan, ketika, masa nifas? Kadang itu ketika kontrol itu ya, ada ibu nifas yang didampingi suaminya, gitu. Terus menanyakan nih suaminya, "Bu Bidan, eee, tugas saya itu apa? Selama masa nifas itu apa?" Tugasnya adalah menjamin si ibu ini untuk tetap happy, ya, untuk tetap happy. Kenapa? Gitu. Ada nih ibu menyusui yang ketika pumping gitu ya, ketika pumping itu sambil nonton drakor, sambil dengerin musik. Kenapa? Karena dia happy, maka produksi ASINya juga kuantitasnya juga lebih banyak, gitu ya. Jadi boleh boleh mau sambil apa, dengerin musik, sambil pumping boleh ya, nggak ada ketentuan khusus, jadi nggak boleh sambil ini itu, nggak ada, gitu. Nah, kita perlu perhatikan juga terkait dengan, prinsip keamanan pangan gitu ya. Dalam arti nutrisi di sini terkait dengan juga kebersihan diri, gitu. Jadi, cara simpan makanannya juga perlu ya, simpan pada tempat yang bersih gitu ya, yang bersih, terus juga gunakan alat makan yang bersih. Lalu pisahkan tempat penyimpanan makanan basah dan kering untuk menghindari apa, kontaminasi, gitu ya. Makanan kering, makanan yang berkuah, makanan ini dipisah, tentu dipisah. Ya, biar tidak saling berkontaminasi. Konsumsi hanya makanan matang sempurna. Tadi ada yang saya sarankan untuk tadi makan protein hewani. Itu ada di seafood. Seafood ada di apa? Contohnya salmon gitu ya. Ada di contohnya salmon gitu. Nah, itu semuanya harus dimasak dengan matang-matang gitu ya. Nah, di sini tadi saya tidak masukkan di dalam PowerPoint bahwa gitu ya, pola makan yang teratur itu gimana?
Ya, pola makan yang teratur itu seperti apa? Pola makan yang teratur itu makannya sehari 3 kali. Intervalnya ya setelah misalnya nih jam 7 sarapan. Sarapannya lengkap, ada karbohidrat, protein ya sayurnya lengkap gitu ya. Lengkap minumnya, air putihnya cukup gitu. Setelah 2 jam, 3 jam boleh ngemil. Boleh ngemil. Ngemilnya apa Bu Bidan? Apa aja boleh. Ya, mau biskuit, mau puding, mau buah, boleh. Mau apa? Puding puding boleh gitu ya, biskuit boleh gitu. Nanti siang makan, nanti interval 2 3 jam, nanti ngemil lagi. Seperti itu berkelanjutan, gitu ya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan juga istirahat yang cukup. Ibu menyusui perlu istirahat yang cukup supaya produksi ASI-nya juga baik, gitu ya. Oke, lalu sayur-sayuran apa aja ya Bu Bidan yang perlu dikonsumsi? Ya, apa aja? Sebetulnya tidak ada dikotak-kotakan. Misalnya yang ini boleh, ini nggak boleh, nggak ada. Asalkan tidak alergi, semua boleh dikonsumsi. Gitu ya, pada prinsipnya asalkan tidak alergi, semua boleh dikonsumsi. Ya, kalau alergi kan ya sudah, tubuhnya tidak bisa mentolerir, ibaratnya seperti itu. Tubuh tidak bisa mentolerir apa namanya, dengan apa yang dia menjadi alergi, seperti itu ya. Nah, selain itu boleh, apa aja boleh, ya. Lalu, terkait dengan vitamin. Vitaminnya apa aja Bu Bidan? Boleh nggak minum vitamin apa gitu, misalnya, vitamin tambahan boleh? Gitu ya, boleh boleh sekali. Minum susu boleh nggak Bu Bidan? Boleh. Bahkan susu itu kan mengandung kalsium ya, mengandung kalsium, itu juga baik untuk, nanti diproduksi di ASI, untuk dikonsumsi si bayi, lalu nanti juga, bisa untuk pertumbuhan tulang dan gigi si bayinya, seperti itu. Nah, ini dia untuk tips menjaga ya stamina ibu menyusui. Yang pertama pola makan yang teratur. Saya sampaikan tadi di 3 kali makan utama dan boleh 2 kali camilan sehat. Gitu camilan sehat boleh apa buah ya, boleh buah, boleh puding, boleh biskuit gitu. Istirahat yang cukup ya, istirahat yang cukup di paling bawah kanan ini istirahat yang cukup gitu ya. Kalau malam ya saling support ya. Ini saling berkaitan ya, saling berkaitan. Ada di pola makan teratur, dukungan emosional, olahraga ringan gitu ya. Ini saling saling berkaitan. Kenapa gitu ya? Ketika ibu butuh istirahat yang cukup, tentunya butuh dukungan emosional. Butuh dukungan emosional dari siapa? Dari suami, dari keluarga terdekat. Jika memang, mohon maaf, ada beberapa yang em, dukungan emosionalnya ini tidak mendapatkan sepenuhnya, diupayakan kembali, bisa dibicarakan kembali. Terkait dengan manajemen stres juga, karena jika si ibu ini tidak bisa melakukan manajemen stres dengan baik, maka dikhawatirkan gitu ya, terjadi apa? Penurunan stamina ibu menyusui tadi, gitu ya. Olahraga ringan itu apa aja sih Bu Bidan? Olahraga ringan itu boleh apa saja, boleh mau yoga. Yoga boleh, apalagi sekarang lagi trennya itu apa ya, pilates pilates ya, heeh, boleh sekali ya, yoga juga boleh, gitu. Terus kalau misalnya, ya mungkin ada hobi-hobi tersendiri terkait dengan, mmm, olahraga ringan, ya dipersilahkan seperti itu. Itu teman-teman ya, mungkin ada tambahan dari saya yang tidak saya masukkan di PowerPoint gitu ya. Terkait dengan produksi ASI, gitu ya. Produksi ASI ini sejalan dengan permintaan dan kebutuhan bayi, gitu ya. Bahwa produksi ASI sejalan dengan permintaan dan kebutuhan bayi. Semakin sering, gitu ya, semakin sering, si bayi ini menyusu, hisapannya itu memberi stimulasi ke hipotalamus. Hipotalamus ya, hipotalamus ini dia nanti memberikan instruksi untuk produksi ASI, gitu ya. Jadi dalam bahasanya seperti ini, di belakang kepala kita, di otak bagian belakang ini ada namanya hipotalamus yang dia nanti akan menginstruksikan.
gitu ya, menghasilkan hormon yang akan menginstruksikan untuk memproduksi ASI. Nah, itu kuncinya berarti apa? Happy kan? Berarti kuncinya happy. Nah, yang di situ juga hisapan si bayi ini juga membantu produksi ASI dengan em, maksimal gitu ya. Oke, jadi supply by demand gitu ya. Gitu. Lalu teman-teman, bunda-bunda semuanya, mohon maaf ya. em, Mungkin ada di sini yang merasakan yang masih di fase kehamilan yang merasa saya kok itu hamil kok udah keluar ASI kekuning-kuningan gitu ya. Ada yang apa namanya? Sudah keluar kayak ASI tapi kekuning-kuningan. Nah, jika memang ada yang sudah keluar itu namanya kolostrum. Kolostrum itu emang ASI yang itu bagian ASI yang keluar lebih dulu gitu ya. Itu kolostrum itu dia, sangat baik, jangan dibuang gitu ya. Jangan sengaja diperas terus dibuang, jangan. Mungkin ada, di stigma masyarakat yang masih, "Itu bukan ASI ya, itu dibuang aja," jangan jangan gitu. Lalu jangan berkecil hati ketika di masa kehamilannya mungkin 37 minggu, 38 minggu, kok udah keluar kolostrumnya, itu nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Kalaupun belum juga jangan khawatir gitu ya, jangan khawatir. Nanti juga dia akan, keluar ketika setelah, bayi lahir gitu. Oke, selanjutnya, mungkin teman-teman, saya manggilnya teman-teman aja ya, lebih dekat gitu ya. Teman-teman, saya menyampaikan menyusui adalah perjalanan indah yang membutuhkan tenaga, hati, dan cinta, gitu. Tenaga di sini tentunya, bisa kita artikan dalam berbagai hal. Contohnya juga dalam kesiapan ya, kesiapan dalam mensupport nutrisi, kesiapan dalam memberikan support, emosional gitu ya. Untuk mendapatkan support nutrisi yang baik tentunya, sebenarnya saya perlu highlight ya di sini, nutrisi yang baik nggak harus mahal. Gitu ya, saya tidak menekankan bahwa protein yang harus dimakan itu harus salmon, enggak, gitu. Boleh apa aja sih Bu Bidan gitu proteinnya, boleh, mau tahu tempe boleh, tapi kalau tahu tempe itu kan dalam konteks dia proteinnya protein nabati, gitu ya, protein nabati. Sedangkan yang sangat dibutuhkan di sini adalah protein hewani. Protein hewani sangat penting dibutuhkan untuk, mmm produksi ASI yang maksimal, seperti itu. Nah, kalau ikan laut seafood gitu ya, seafood itu yang dibutuhkan yang seperti apa? Mungkin ada yang, dalam konteks ada yang menyampaikan bahwa ikan laut yang rendah merkuri, ada ya yang seperti itu ya. Nah, itu contohnya ada di salmon, ikan kembung, dan tuna ya, ikan tuna gitu, boleh sekali. Telur, ayam, daging tanpa lemak, boleh dikonsumsi, gitu. Lalu di sini juga ada yang dibutuhkan lagi. Oh iya, ibu nifas itu butuh yang namanya vitamin A. Vitamin A nanti diberikan setelah lahir dan dua kali minum setelah 24 jam juga diberikan. Itu juga sangat penting. Jadi besok kalau misalnya di sini ada yang baru di fase kehamilan, kok tidak diberikan vitamin A, boleh ditanyakan ya. Bu bidan, saya dapat vitamin A atau tidak? Seperti itu. Karena ya seharusnya seharusnya sih mendapatkan vitamin A. Tidak sedikit juga yang saya temui itu tidak mendapatkan vitamin A tersebut, jadi boleh ditanyakan gitu ya, vitamin A tersebut gitu. Terus, sumber buah-buahan itu nggak harus buah-buah yang seperti apa ya, mudah-mudah aja. Pepaya gitu ya, pepaya boleh, jeruk, pisang, apel gitu boleh. Terus sayuran hijau, kangkung gitu ya, yang nggak perlu yang ini terlalu ini ya, yang mudah didapatkan saja, seperti itu. Terus lemak sehat itu apa sih Bu Bidan? Lemak sehat itu, contohnya ada di kacang almond. Kacang almond gitu ya, itu minyak zaitun gitu, minyak zaitun juga merupakan dia lemak yang
lemak sehat gitu ya teman-teman ya. Di sini teman-teman harus happy gitu ya. Itu jadi support tenaga. Support tenaga juga dari si keluarga, dari suami gitu ya. Dari suami juga sangat perlu. Terkait dengan kebutuhan nutrisi itu juga kita perlu waspadai, bukan waspadai, kita highlight bahwa itu tergantung dengan kebutuhan itu bergantung dengan berat badan per orang berbeda kebutuhannya, kebutuhannya juga berbeda tergantung dengan berat badan, IMT, indeks massa tubuh ya, dan apa metabolisme tubuh seorang ibu masing-masing. Seperti itu. Lalu terkait dengan pemulihan diri. Pemulihan diri ketika menyusui ya, menyusui itu effort ya, menyusui itu effort. Menyusui itu butuh effort baik ya. Ada yang menyampaikan, "Bu Bidan, saya habis menyusui itu saya haus banget," gitu. "Saya haus banget, saya harus mengurus diri sendiri, masih mengurus bayi," gitu ya. "Saya sampai kadang nggak sempet ini itu." Nah, itu perlu support. Nah, ibu menyusui yang merasa haus ya, merasa haus itu dia membutuhkan banyak cairan. Banyak cairan itu dalam arti, air putih. Kalau misalnya mau jus boleh, mau, misalnya diolah olahan dari apa, oh sup juga bisa. Ya, jadi teman-teman nggak harus saklek air putih gitu ya. "Bu Bidan boleh nggak kalau sup? Sup kan ada rasanya," gitu ya. Boleh boleh. Jadi nggak saklek, yang penting itu untuk mensupport, jumlah jumlah apa namanya, jumlah cairan karena 87% tadi ya, 87% ASI itu komposisinya adalah air, seperti itu. Oke. Lalu yang dikurangi apa? Yang dibatasi adalah gula tambahan yang biasanya ada di makanan, cepat saji. Gula dan garam yang biasanya ada di, makanan cepat saji itu dikurangi komposisinya karena, kurang bagus ya untuk ibu menyusui gitu. Teman-teman semuanya saya tekankan lagi, teman-teman harus happy gitu ya, menyusui atau mengasihi itu adalah perjalanan indah yang membutuhkan tenaga, hati, dan cinta. Saya, Syifa support penuh kepada ibu-ibu, bunda-bunda semuanya yang mengasihi, yang akan memberikan akan mengasihi ya, dengan secara eksklusif. Harapannya dalam 6 bulan pertama jangan diberikan susu formula, jangan diberikan, apapun itu, jangan sampai ada yang, dia MPASI terlalu dini. Ada di, beberapa masyarakat yang memberikan MPASI terlalu dini ya, yaitu, perlu kita luruskan bahwa ada kriteria, bahwa bayi itu siap untuk mendapatkan MPASI gitu. Ya, sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab, dengan sharing, kita di sini sharing ya, konteksnya kita sharing bersama teman-teman semuanya, bersama dari, tim dari Bidan Membantu. Silahkan saya kembalikan kepada moderator, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, terima kasih atas materi yang telah diberikan. Sini kepada ibu-ibu yang ingin bertanya dipersilakan bisa melalui room chat atau bertanya langsung dengan dosen. Sebelum itu saya ingin sedikit bertanya kepada kakak sekali sambil kita Iya, menunggu adanya pertanyaan dari ibu-ibu. Tadi kan bahwa makanan dan minuman itu sangat berpengaruh sama nutrisi ASI ibu menyusui. Apakah ada tandanya Kak bahwa ASI tersebut apakah ada tanda bahwa ibu tersebut sudah cukup untuk ASINya atau tanda-tanda jika ASI yang dikandung sama si ibu itu sudah memiliki nutrisi yang cukup bagi bayi. oke. Oke, berarti gimana sih kita tahu gitu ya, ASI itu udah berkualitas atau belum? Gitu kan? Heeh. Iya Kak, Suara saya masuk kan ya teman-teman? masuk Kak. Oke oke. Mmm, kalau untuk mengetahui ya,
kualitasnya itu kita perlu juga mengevaluasi dari apa yang dikonsumsi. Tapi dari kuantitas tentu juga kelihatan ya dari kuantitasnya. Ya, kadang ada yang asis serat gitu ya. Asis serat itu kenapa sih gitu ya? Kadang ada yang mengalami asis serat padahal ya itu konsumsinya udah bagus banget loh Bu Bidan gitu ya. Sudah apa ya, sudah cukup banyak, minumnya tuh cukup banyak. Nah, itu juga bisa dilihat ketika kondisi, mmm, apa ya, kondisi payudara. Nggak apa kan bilang payudara di sini, is okay kan? Aman kan, Kak? Oke. Iya, Kak. Oke, di sini kita bisa lihat dari, kondisi payudaranya, apakah produksi ASI-nya itu juga bagus gitu. Kalau terkait dengan kualitas yang diserap si bayi tentu bisa kita lihat dari, tumbuh kembang si bayi tersebut. Apakah tumbuh kembangnya juga sesuai gitu ya, tumbuh kembangnya apa juga sesuai, kita kita evaluasi juga. Kita evaluasi dari situ, kalau cuman dari kuantitas itu bisa kita lihat dari, jumlahnya. Jumlahnya gitu. Dan saya sampaikan tadi 87% ASI itu komposisinya apa? Air, gitu ya. Komposisinya itu air. Jadi, kuantitas itu dari jumlah kan, Kak, kuantitas itu dari jumlah. Jadi, ketika kita mau melihat kuantitasnya itu baik, ya berarti dari jumlahnya. Kalau kualitas juga kita perlu evaluasi juga. Seperti itu dari tumbuh dan kembang, bayinya, gitu. Lalu juga, dari si payudaranya ini, apakah dia penuh, apakah dia, mmm, ketika di-pumping itu kita lihat sih dari, apa ya namanya, mmm tekstur, apa sih ya kalau kalau ya nggak bisa dipegang ya kalau ASI, bukan tekstur ya, apa ya namanya, ya secara ini ya, kalau misalnya dia ada kayak, sumbatan sumbatan itu saya ada kayaknya contoh di sini sebentar, mmm, jadi dia itu keluarnya itu nggak terlalu apa ya, sebentar Kak, aku punya gambarnya sebentar. Jadi dari ininya tuh berbeda. Contoh sebentar ya, contoh ASI ini. Nah, di sini juga nggak ada ya Kak gambarnya, kok nggak ketemu. Tapi kita bisa evaluasi aja dari perkembangan dan pertumbuhan, misalnya berat badan jadinya tuh meningkatnya pesat apa enggak, gitu ya, itu juga perlu kita evaluasi, seperti itu Kakak. Ini kayaknya ada yang di room chat ya? Iya, Kak. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Di sini kita mulai menjawab pertanyaan dari ibu-ibu. Sepertinya sudah banyak. Yang pertama dari Ibu Syifa. Selamat Oh iya, sore, oke. Bu. Namanya sama ya ini. Iya, Kak. Sorry Ibu Bidan, saya sering lihat jamu setelah melahirkan yang pil atau serbuk sudah dipaketkan untuk 40 hari. Apakah boleh mengonsumsi jamu tersebut selama nifas? Dan apakah pengaruh sama kualitas ASI yang diproduksi? Saya juga mau tanya lagi, sewaktu kehamilan kan ada pantangan makanan, seperti tidak makan makanan mentah. Apakah selama masa nifas ada pantangan makanan juga yang mempengaruhi sama ASI? Baik, Kak, dipersilakan untuk dijawab. Oke, Kak Syifa ya, Kak Syifa, ini pertanyaan terkait dengan jamu. Jamu atau pil ya, kadang memang sudah dikemas dalam bentuk pil gitu ya. Nah, itu komposisinya perlu kita ketahui dulu. Ya, tidak bisa disamaratakan nih antara pil satu dan pil yang lain. Walaupun disampaikan bahwa itu herbal, gitu ya. Jamu di sini kan konteksnya dia herbal. Perlu kita lihat komposisinya apakah aman atau tidak. Jika ya, jadi kita memang perlu apa ya? Aware, kita perlu memperhatikan terkait dengan jamu atau pil yang dijual di pasaran gitu. Kita harus perhatikan dengan sangat, apalagi kalau misalnya, beli secara online gitu, teman-teman juga harus lihat, bagaimana, apa ya,
komposisi dan perekomendasiannya terkait dengan untuk ibu menyusui seperti itu. Kalau misalnya itu isinya itu hanya untuk mensupport produksi ASI gitu, boleh sekali. Gitu ya, boleh sekali jika tujuannya hanya untuk itu, tidak untuk yang lain ya. Lalu ada juga yang misalnya pil itu isinya em, sari ikan gabus, sari ikan kutuk. Ya, itu boleh. Itu kan isinya protein gitu ya. Selain untuk mensupport produksi ASI juga, di sana juga bagus untuk penyembuhan luka, luka pasca persalinan ya, yang mana luka pasca persalinan itu cepat keringnya ketika banyak makan protein hewani. Kadang ada yang Bu Bidan boleh nggak sih minum ini pil ini gitu ya, pil yang isinya tuh kalau nggak salah dia ada sari ikan kutuk, sari ikan gabus gitu. Boleh, boleh. Kalau pil-pil yang seperti itu, kalau pil yang untuk meningkatkan produksi ASI juga boleh. Hanya dalam konteks itu saja. Kenapa? Karena kebutuhan ibu menyusui itu sebetulnya ibu nifas itu sebetulnya hanya itu kan saat ini. Yang penting produksi ASINya bagus dan berkualitas, dan si ibu nifasnya ini juga apa ya? Sembuh dari masa after pasca persalinan ini gitu ya. Persalinan itu kan ada kadang ada yang ada robekannya gitu ya, ada yang lukanya gitu ya. Itu perlu diperhatikan. Terus pertanyaan selanjutnya terkait dengan pantangan makanan seperti tidak makan makanan mentah. Iya, memang ya, ketika masa kehamilan pun tidak direkomendasikan untuk makan makanan yang kurang matang, apalagi mentah. Telur setengah matang aja tidak rekomendasikan. Kenapa? Karena ada risiko infeksi dan bakteri yang tidak mati gitu ya. Yang itu bisa menyebabkan beberapa hal. Yang pertama, kalau misalnya itu tidak berdampak ke ASI, tapi berdampak ke ibu, terus ibu sakit, nanti mengasihinya gimana? Gitu. Sebetulnya infeksi bakteri dan parasit ini bisa kita perhatikan, maksudnya sesepele kalau kita masaknya nggak mateng, ya udah si bakteri dan parasit-parasit ini nggak akan mati, yang mana itu nanti masuk ya mau tak konsumsi gitu ya. Ya itu perlu benar-benar apa ya, diperhatikan. Terus juga misal nih makanan dalam kayak sarden gitu. Sarden itu gimana Bu Bidan? Sarden itu tentu dia pengawetnya juga ini ya, pengawetnya tentu dia mungkin dalam kadar yang cukup tinggi. Jadi saya tidak menyarankan untuk makan seperti sarden. Sarden seperti itu ya. Itu karena kalau misal dalam kehamilan kan bisa menyebabkan ketika misalnya trimester 1 itu ketika ada virus, bakteri, terus juga parasit itu bisa menyebabkan pertumbuhan organ si janin ini kan ada yang mengalami terhambat ya, di apalagi 12 minggu atau trimester 1. Trimester 1 itu kan dia lagi pembentukan organ, pembentukan memang dia sedang maksimalnya untuk pembentukan organnya di sana. Jadi harapannya maksimal juga ketika mengasihi di masa nifasnya seperti itu. Jadi memang adanya adanya bakteri dan parasit yang diharapkan tidak ada dalam tubuh ibu, yang mana itu bisa didapatkan hanya keteledoran makan makanan yang kurang mateng gitu ya. Lah Bu Bidan, saya seneng banget tuh makan makan telur setengah mateng gitu ya. Saya tuh pengen banget Bu Bidan makan setengah mateng, ya ditunda dulu. Gitu ya, ditunda dulu gitu. Gitu terkait dengan apa namanya makanan mentah gitu ya. Jadi harapannya tetap mateng, tetap tetap sesuai dengan ini, dibersihkan, dimasak dengan matang seperti itu. Lanjut ya, Kak. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Dewi. Kalau ASI atau kolostrum sudah keluar saat hamil trimester TM3, apakah bisa langsung ditampung? Kalau boleh berarti kolostrumnya dimasukin kulkas atau freezer, ya Kak. Kemudian saat bayi lahir, apakah bisa langsung dikasih ke baby? Dijawab. Strum itu
memang dia ada yang diproduksi dari Kak siapa tadi ya? Sebentar tak baca nih. Kak Dewi. Kak Dewi. Kak Dewi, kolostrum itu memang ada yang apa ya namanya? Dia diproduksi lebih awal. Ada yang dia terproduksi lebih awal di 37 minggu, 38 minggu, 39 minggu sudah keluar. Diapain itu Bu Bidan gitu ya? Udah biarin aja. Biarin aja. Terus boleh nggak kalau udah ini langsung diberikan? Boleh. Boleh. Jadi tentunya gitu ya, perawatan payudara dengan baik aja. Nggak perlu itu si kolostrum disimpan atau gimana, nggak usah. Ya, kalau saran saya, ya sudah cukup dibersihkan sebagaimana mestinya saja. Nanti ketika masa IMD ya, inisiasi menyusui dini. Ketika setelah bayi lahir ya, bayi lahir dinilai nih, oh bayinya menangis kuat, bayinya tonus ototnya kuat ya, bernafas spontan gitu, nanti langsung diberikan asuhan gitu ya biasanya ya. Tali pusatnya dipotong, setelah itu nanti diberikan asuhan. Nah, itu nanti skin to skin di dada ibu nanti dilakukan IMD. IMD inisiasi menyusui dini. Nah, itu nanti biarlah si bayi ini langsung mencari puting dan langsung meminum si kolostrum ini nggak apa-apa. Karena kolostrum ini memang sangat baik ya, nggak ada tandingannya, nggak ada duanya gitu ya. Memang yang maha kuasa gitu ya, itu memang sudah mendesain si kolostrum ini bagus untuk seperti imunitas, kekebalan tubuh si bayi ini. Jadi sudah ketika lahir langsung diberikan saja, nggak perlu diapa-apain, nggak usah, langsung diberikan aja. Dalam konteks yang penting perhatikan tetap bersih, gitu ya, tetap bersih seperti itu. Kolostrum ini isinya kan juga ada apa ya, antibodi untuk kekebalan tubuh bayi ini. Jadi memang tidak ada duanya gitu ya. Biasanya muncul di akhir kehamilan sudah muncul seperti itu. Oke, lanjut. Baik, Kak, pertanyaan selanjutnya dari Ibu V. Kenapa setelah makan tahu campur notabennya petis ASI saya seret itu hanya 5 mili, sedangkan sebelumnya bisa 30 sampai 50 mili. Yes. Tahu petis gitu ya mungkin ya? Tahu petis. Oh, ya 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 ya. Oh, dicocol gitu ya. Oke ya. Bu Bidan ini kurang ini sama apa sama si makanan itu ya. Oke, tahu petis. ASI saya jadi seret hanya 5 mili, sedang sebenarnya bisa 30 sampai 50 mili. Kayaknya jangan nyalahin si tahu deh. Ya, jangan nyalahin si tahu deh kayaknya Kak ya. Karena di sini apa ya? Jumlah jumlah si kuantitas ya. Kuantitas itu terkait dengan cairan yang dikonsumsi 87% tadi ya. Jadi kalau misal kok ASINya menurun, yang dievaluasi adalah jumlah jumlah intake-nya gitu. Terus intake yang dikonsumsi, maka hasilnya si ASI ini juga harusnya lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua juga tadi harus happy. Jangan-jangan makan tahu pete sambil melo, jangan-jangan makan tahu pete sambil sedih, ya itu nanti bisa bisa bikin produksi ASINya nggak bagus gitu. Karena memang ya tadi saya sampaikan, ada nih ibu menyusui pumping sambil nonton drakor, sambil dengerin musik, sambil baca apa yang dia bisa rilis rilis biar dia happy gitu ya. Jadi menurut saya ya bukan salah si tahu petis ini gitu, tapi evaluasi di apa yang dikonsumsi dan tadi apa support ya, jadi manajemen stres, terus juga support untuk diri ya, jadi harus happy, teman-teman semua tuh harus happy pokoknya gitu. Itu ya. Itu Kak siapa tadi? Kak Nur ya, Kak Nur boleh kalau misalnya dia mau tanyakan lagi boleh banget ditanyakan aja gitu. Baik, Kak, pertanyaan selanjutnya dari Kak Nur. Bisa dijelaskan Bu Bidan mengenai power pumping? Oke, power pumping. Ya, Kak
Kak Nur ini ya? Nur Alika. Oh iya, Kak Nur ini ya yang bawahnya ya. Oke. Oke, Kak Nur Alika terkait dengan power pumping. Power pumping itu memang bisa disebut juga teknik untuk memproduksi ASI, untuk meningkatkan produksi ASINya gitu ya, untuk meningkatkan produksi ASINya. Nah, di masa pertumbuhan yang pesat atau ya kadang perlu kita ketahui ya bahwa ASI itu bisa lancar dengan power pumping gitu ya. Jadi ada dua cara nih, single pump dan dual pump gitu ya. Em, Kalau nggak salah saya pernah dengar dokter anak ya karena saya bukan praktisi yang ada di laktasi ya. Saya pernah mengikuti dengan dokter anak itu bahwa boleh pumping kanan 10 menit, pumping kiri 10 menit, berhenti 5 menit, pumping lagi kanan 10 menit, kiri 10 menit. Seperti itu. Lakukan power pumping ini secara rutin dalam 7 sampai 14 hari gitu. Nah, power pumping ini gitu ya, ada yang tadi saya sampaikan ada single pump, ada yang dual gitu ya. Kalau yang dual pump itu langsung dua-duanya. Jadi langsung kanan kiri 20 menit gitu ya. Berhenti 5 menit. Terus nanti pumping lagi kiri aja atau kanan aja 10 menit. Istirahat 10 menit, mulai lagi pumping yang satunya 10 menit. Seperti itu sampai selesai. Dilakukan selama 7 sampai 14 hari. Gitu. Karena memang ada di mana di fase si bayi ini lagi mengalami masa pertumbuhan yang pesat seperti itu. Gitu. Mungkin saya bukan terlalu ini ya terkait dengan praktisi laktasi ya. Jadi itu biasanya saya dengernya dari dokter spesialis anak seperti itu. Nah, dengan melakukan power pumping itu biasanya ibu memberikan sinyal pada tubuh. Jadinya kan tadi saya sampaikan berarti kan supply by demand. Gitu ya, ketika dipumping lebih sering, lebih lama, otomatis produksi ASINya semakin bagus. Ya, gitu. Jadi ketika kosong nanti akan terisi kembali. Ketika kosong akan terisi kembali. Kalau kalau jarang pumping, jarang dihisap juga si ASI ini juga nanti berdampak ke produksi ASINya yang dia tidak bisa banyak. Ya gimana mau ngisi lah, mau nggak kosong. Ibaratnya gitu aja. Itu ya Kak, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Oke. Deka, pertanyaan terakhir sepertinya dari Ibu Gita. Bagaimana cara mengatasi hiperlaktasi? Terkadang bayi hingga tersedak saat minum dan mudah penuh sehingga jarang sekali merasakan payudara kosong seutuhnya. Ya, memang hiperlaktasi itu ada yang bikin bayinya sampai tersedak gitu ya, sampai dianya jadi cranky, malas menyusu juga, payudaranya nyeri ya kan? Kalau produksinya terlalu bagus itu ada nyeri gitu. Jadi jadi secara apa ya, secara fisiologisnya itu ASI keluar dengan sangat deras. Bahkan tanpa adanya rangsangan atau hisapan pun si payudara ini memproduksi ASI dengan sangat apa ya, banyak gitu ya. Nah, gejalanya pada bayi itu nampak ketika bayi saat menyusui itu jadi tersedak, terus dikit-dikit gumoh gitu ya, banyak gumoh gitu. Terus kalau enggak dia juga mulai mengunci mulut karena dia bisa tahu ya ini ASI ini terlalu terlalu apa ya, terlalu banyak. Nah, itu terkait dengan faktor hormonal juga. Adanya ketidakseimbangan hormon gitu ya yang bisa menyebabkan produksi ASI-nya ini terlalu banyak. Cara mengatasinya gimana gitu. Yang pertama dari posisi menyusui juga bisa diperhatikan. Ya, coba posisinya bayi yang agak lebih tinggi. Kalau misalnya biasanya itu menyusui, wait, gimana ya? Kalau biasanya menyusui itu kita taruh di siku, kita kasih bantal, gitu ya, kita kasih bantal biar mulut bayi ini lebih sejajar dengan puting.
Itu untuk mengatasi dari segi posisinya gitu, biar memperlambat si aliran ASI. Jadi biar ASI ini tidak keluar dengan sendirinya, tapi dia akan keluar ketika ada hisapan. Itu yang pertama. Yang kedua, memompa ASI secukupnya. Jadi jika perlu aja pompa ASI sebelum menyusui gitu. Jadi sebelum jam menyusui bisa dipompa dulu biar nanti ketika disusukan ke bayi itu sudah tidak terlalu banyak, tidak menyebabkan si bayi ini tersedak gitu. Hindari menyusui ketika payudaranya penuh. Jadi dikosongkan dulu, boleh dipamping, nanti di apa? Diberikan ke biar bayi yang menyusu langsung. Jadi dikurangi dulu lah ibaratnya gitu, biar tekanan, ibaratnya kan kalau si ASI si apa hiperlaktasi ini kan dia penuh terus kan, penuh terus. Jadi eh, dibuka dikit udah nyembur-nyembur kadang kan. Jadi kalau bisa sih yang pertama perhatikan posisi tadi agak tinggi, yang kedua dipompa dulu sebelum diberikan ke bayi, yang ketiga hindari berikan ketika penuh gitu. Jadi kalau bisa ya jangan sampai terlalu penuh udah diberikan, atau ketika terasa penuh di pumping gitu ya. Gitu. Oke, mungkin seperti itu Kak Gita yang bisa saya sampaikan. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan lagi. Baik, Kak, sepertinya pertanyaan dari Ibu kita menutup sesi kelas edukasi kita pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Syifa SSGEP atas paparan materinya yang luar biasa dan antusias dari ibu-ibu semuanya. Semoga setelah mendapatkan materi ini, ibu-ibu bisa menerapkan informasi yang diberikan agar produksi ASINya lebih baik lagi ke depan. Saya Purnama Sari sebagai moderator. Terima kasih dan undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Saya izin live ya. Ya, Oke, terima kasih. terima kasih.